Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku semuanya? Sehat semua? Orang tua sehat di rumah? Sehat. Kelihatannya cantik-cantik dan ganteng-ganteng anak-anakku ini. Luar biasa, alhamdulillah. Di pagi yang cerah ini berjumpa dengan Pak Guru di semester genap. Ya, kelas 11 semester genap ini. Alhamdulillah. Bagaimana kemarin hasil pasnya semester gasalnya? Wah, remedi Pak Guru. Soalnya susah Pak Guru. Jangan lupa yang remedi segera diselesaikan. Itu Solah tuh yang banyak nggak berangkat jadi belum KKM ya. Sama Wahidin juga ya belum KKM tuh ya. Oke. Baiklah anak-anak semuanya, di pertemuan perdana ini di semester genap ya, kita tetap masih membahas tentang pendidikan agama Islam. Pak Guru belum berubah pelajarannya, masih PAI ya. Jadi untuk supaya kita dibukakan pintu berkah, kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah karena di pagi hari ini kita masih bisa diberi nikmat untuk bisa berjumpa, berkegiatan, yaitu melanjutkan kegiatan belajar. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya diberkahi ilmu kita. Dipimpin oleh Mas Aziz. Mas Aziz, dipimpin doa Mas Aziz. Monggo. Ya Pak Guru. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Wahid Isnain Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Aziz sudah berdoa, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapatkan nilai ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya kelihatannya anak-anak hadir semua, tapi saya cek dulu absen satu persatu. Walaupun ada yang nggak kelihatan ini, Amin kayaknya nggak kelihatan Amin ini ya. Sakit Pak Guru. Iya. Nur Alimin. Ada Pak Guru hadir. Ya, Anggun Lukmana. Hadir Pak Guru. Aziz. Farha. Hadir Pak Guru. Umi. Wahidin. Hadir Pak Guru. Ya, oke, terima kasih. Dan yang si Amin ya nggak berangkat ini kemana ini? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau memang sakit dimudahkan, disegerakan, beri kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Pak Guru, di bab pertama di semester genap ini kita akan bahas materi pelajaran tentang toleransi dan menjauhi kekerasan ya. Pak Guru mau screenshot dulu screenshot materinya dulu, perhatikan dulu, share. Sudah kelihatan belum? Belum Pak Guru. Sudah Pak Guru. Sudah? Sudah. Ya, kelihatan ya. Oke. Apa itu? Bisa terbaca? Bisa Pak Guru. Toleransi. Kita akan belajar tentang toleransi ya. Tentunya toleransi itu apa sih? Ya, apa itu toleransi? Toleransi adalah ya, itu ada beberapa pengertian
tentunya anak-anakku semuanya sudah paham betul dan sering mendengar apa itu toleransi. Ya. Sering mendengar toleransi itu apa? Nah, mari kita bersama-sama belajar. Dan coba, ada yang sudah ngerti belum tentang toleransi sebelumnya? Sudah ya? Nah, sudah sering ya. Apa itu toleransi? Nah, secara etimologis, toleransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu tolerance, yang berarti toleransi kelapangan dada, daya tahan, tahan terhadap, dapat menerima. Makna leksikalnya kata toleransi adalah bersabar, menahan diri, lapang dada, dan membiarkan. Kemudian secara terminologi, toleransi adalah sifat atau sikap menenggang. Menenggang itu menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang lain atau bertentangan dengan pendiriannya. Toleransi juga diartikan sebagai suatu sikap penerimaan yang simpati terhadap perbedaan pandangan sikap. Selanjutnya, selain toleransi, kita sering mendengar juga yang namanya intoleransi. Apa itu toleransi dan intoleransi? Intoleransi adalah kata yang memiliki makna negatif dan merupakan lawan dari toleran. Secara istilah, toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar individu atau antar kelompok di lingkungannya. Sedangkan intoleransi adalah sikap abai atau rasa tidak peduli terhadap eksistensi orang lain, ya. Tuh. Kira-kira sudah jelas anak-anak semuanya? Jelas, Guru. Jelas. Pak Guru lagi batuk ini, jadi wah luar biasa. Oke. Ada toleran dan intoleran. Jadi ada dua hal ini yang berbeda. Kalau toleransi itu adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar individu atau kelompok. Kemudian intoleransi adalah sikap abai atau rasa ketidakpedulian terhadap eksistensi orang lain. Maka kita diharapkan sebagai manusia hidup itu harus bisa dan mampu menjadi manusia yang toleran. Ya, selanjutnya, mari kita amati gambar di sini. Ya. Kira-kira ada yang menarik apa enggak? Kira-kira menurut anak-anak semuanya, gambar yang ada di sini menunjukkan toleransi dan intoleransi yang mana? Nah, ini. Ada 5 gambar. Amati, dan ini nanti akan menjadi tugas kelompok yang kemudian setelah diamati, dianalisis, kemudian kalian presentasikan nanti. Oke, selanjutnya setelah kita amati ya, setelah kalian amati nanti dibikin kelompok 1 itu sudah terbaca ya. Ya, nanti presentasinya nanti. Oke, langsung saja. Kelompok 1, Mas Anggun. Kira-kira menurut pendapatnya kelompok Anda ini apa?
Gambar 1 Ya. merupakan sifat toleransi, Pak. Ya, toleransi dalam Keagamaan. Oke, iya. Ditunjukkan dengan apa di situ? Kebersamaan. Kebersamaan. Ya. Oke, baiklah. Kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah menyampaikan pendapatnya. Kemudian setelah kita tahu ada, ini yang kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 5 siapa tadi? Silakan kelompok 5 menyampaikan. Bu Umi, Mbak Umi, coba kelompok 5 itu apa Mbak Umi kira-kira? Iya Pak Guru, itu Contoh? ada wanita yang pakai jilbab dan yang lain tidak pakai jilbab. Tetapi perempuan itu seperti dikecilkan Pak Guru. Iya. Ini karena yang lain terlihat sinis karena dia berbeda sendiri. Ya. Ini wujud apa sikap apa? Intoleransi. Ya. Oke, terus semuanya. Kemudian bagaimana toleransi menurut Islam? Ya, toleransi dalam Islam dikenal dari bahasa Arab disebut tasamuh. Disebut juga dengan as-samahah. Adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati. Nah, itu. Kemudian nanti penjelasannya lebih lanjut dibuka di buku halaman 40 ya. Anak-anak semuanya. Kemudian dalam ajaran toleransi dalam Islam ada ayat yang menyampaikan sebagai toleransi bahwa Islam mengajarkan toleransi itu betul-betul dengan serius. Yaitu dalam Quran surat Yunus ayat 40-41. Silakan coba dibacakan, Mbak Fitri. Bisa Mbak Fitri? Atau Mas Wahidin? Dibacakan bisa enggak? Bisa Pak Guru. Ya. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya dibaca masalah. Ada enggak masalah ini? Ke belakang ya? Belakang, Pak. Mas Anggun, dibaca artinya Mas Anggun. Siap, Pak. Artinya di antara mereka ada orang yang beriman padanya, dan di antara mereka ada pula orang yang tidak beriman padanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakanmu, Nabi Muhammad, katakanlah, bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku perbuat, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat. Ya, terima kasih. Itu ayat tentang toleransi. Ya, selanjutnya kita mencoba mendengarkan. Ya, coba dengarkan supaya kita membacanya bisa tartil walaupun tadi sudah tartil. Ya. Bisa didengar nggak?
Bagaimana? Ya, terdengar Pak Guru. Suaranya bagaimana? Bagus ya? Iya, mudah-mudahan nanti kita semuanya, kalian semua bisa membacanya sebagus itu. Tadi sudah bagus bacaannya, tapi masih perlu kita berlatih lagi. Oke, dilanjutkan setelah dibaca, kemudian artinya kita mengidentifikasi penerapan hukum tajwid. Ya, silahkan dicoba Farha untuk membaca 2 saja, jangan banyak-banyak. Hukum bacaan idgham mimi. Namanya wa minhum mang. Alasannya huruf mim sukun bertemu huruf mim. Yang kedua, idgham bi gunnah. Lafaznya mayu minum. Ya, cukup. Oke, Pak Guru. Ya, itu mengidentifikasi penerapan hukum tajwid. Sebetulnya masih banyak. Nah, nanti kita belajar lagi lebih banyak lagi. Kemudian selanjutnya mari kita belajar isi kandungan Quran surat Yunus ayat 40-41. Ya, kandungannya bahwa Quran surat Yunus tersebut isi kandungannya menjelaskan tentang bagaimana orang-orang beriman dan tidak beriman. Orang-orang yang berbuat kerusakan dan tidak membuat kerusakan. Allah SWT Maha tahu apa yang manusia perbuat dan semua perbuatan akan mendapatkan ganjaran. Nah, kita akan mendapatkan balasan atas apa yang dibuat kita, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Amal yang kita kerjakan untuk kita sendiri dan amal yang mereka kerjakan untuk mereka sendiri. Kita tidak boleh ikut campur urusan agama mereka. Tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada mereka. Ini kandungan dari Quran surat Yunus 40-41. Baiklah anak-anakku semuanya, karena waktu yang sempit ini kita akhirnya di kesimpulan saja, nanti untuk yang lainnya kita lanjutkan di lain waktu. Ya. Jadi dari penjelasan ayat dan hadis di atas menunjukkan betapa Islam tidak memaksakan nilai-nilai bagi seorang pun, tetapi memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memilih agama dan kepercayaan. Dan Islam mengajarkan untuk saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia, makhluk lain, alam semesta, hewan, dan lingkungannya. Sehingga Islam adalah agama yang intens dan serius dalam mengajarkan toleransi antar umat beragama di mana saja. Oke, mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang siap untuk selalu menjadi pelopor toleransi. Kenapa? Pentingnya toleransi di sini. Ya, dalam kehidupan kita harus menjadi anak-anak yang toleran, mengerti, menghargai orang lain. Baiklah anak-anak semuanya, di akhir penghujung ini Pak Guru mau memberikan tugas. Silahkan nanti di rumah dihafalkan Quran surat Yunus ayat 40-41 beserta artinya. Dan silahkan tonton dan analis materi. Ya anak-anak semuanya ya. Ya, Pak. Ya, itu nanti materinya ditonton. Itu ada link YouTube-nya di situ. Nanti dikirim lewat grup WA. Nanti minggu depan dipresentasikan bersama-sama. Mungkin di pagi hari ini kita akhiri dulu. Pak Guru mohon maaf dalam penyampaian ini agak juga agak madan batuk. Jadi kurang maksimal. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Baiklah anak semuanya, untuk mengakhiri mari kita membaca doa kafaratul majlis atau penutup majlis bareng-bareng. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.